Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11A, kembali lagi kita belajar online secara keseluruhan ya, tidak lagi terbagi. Seperti yang selalu saja katakan, ini semua sudah ketentuan Allah, maka kita harus ikhlas dan sabar. Bagaimana kita mencermati ikhlas dan sabar tadi? Kita tetap semangat bagaimanapun kondisinya, kegiatan belajar mengajar, menuntut ilmu tetap terlaksana dengan baik. Ananda, tentunya pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak limpahan rahmat yang sudah kita nikmati, termasuk bagaimana kita mencari solusi permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu misalnya seperti sekarang ini tidak memungkinkan kita belajar tatap muka di kelas. Jalan keluarnya kita belajar online atau daring, walaupun tantangannya ya sedikit agak lebih berat dibandingkan kita tatap muka. Ananda sekalian, tentunya juga selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita, contoh tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau, pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Insya Allah kita istiqomah selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jadi Ananda tetap semangat. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita, dalam hal ini pelajaran fisika yang kemarin sudah kita bahas masalah keseimbangan benda tegar. Sudah banyak kita bahas. Yang sudah ada bukunya boleh dibuka bukunya, nak. Dibuka bukunya mulai dari halaman 2. Dibuka bukunya mulai dari halaman 2. Kemudian kemarin kita sudah terakhir sudah membicarakan sampai keseimbangan benda tegar. Kita lanjutkan ke pembahasan kita. Yang berikutnya adalah ya, titik berat. Titik berat ya. Nah, titik berat di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu sebelum kita melihatnya secara matematis. Di dalam pembahasan titik berat ini kita harus pahami dulu, Antuna sudah harus memahami ini sudah suka terjadi kerancuan ya antara berat dengan massa. Ustazah contohkan, kalau misalnya Ustazah nanya salah satu di antara Antuna, nah berapa berat anti? Pasti otomatis menjawab berat ana 40 kg Ustazah. Ustazah ulangi, misalnya Ustazah menanyakan berapa berat anti, kemudian yang Ustazah tanya menjawab berat ana 40 kg Ustazah. Nah, bagaimana jawaban teman kita ini? Apakah salah atau benar? Pertanyaan Ustazah adalah berat. Maka kalau dijawabnya 40 kg, artinya satuannya kilogram, ini sudah sangat jelas salah ya nak ya. Jadi kalau Ustazah Nina tanyakan berat, maka di sini artinya massa yang kita kenal selama ini yang anti kita atau kita semua menimbang berat, menimbang tubuh kita ya, menimbang tubuh kita dengan alat ukur timbangan, itu yang tercantum di situ angkanya satuannya adalah kilogram. Jadi itu sebenarnya bukan berat, nah informasinya itu adalah informasi massa. Jadi kalau berat itu sudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Coba diingat kembali waktu kelas 10 hukum Newton, ada tentang yang namanya berat ya, massa kali gravitasi, dan ini satuannya adalah Newton. Jadi kalau Ustazah tanya tadi
berapa berat anti, maka jawaban yang tadi diberikan 40 kg itu salah. Maka Ana menjawabnya berapa Ustazah? Anti harus mengalihkannya dengan gravitasi kira-kira ya rata-rata di daerah kita, negara kita yang berada di Khatulistiwa itu adalah G-nya atau konstanta gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka dikalikan G tadi, masanya 40, gravitasinya 10, jadi 400 Newton. Jadi sekali lagi misalnya Ustazah Nina tanya berapa berat anti, maka tadi teman kita tadi harus menjawab 400 Newton Ustazah berat Ana. Tapi kalau misalnya berapa massa anti, maka bolehlah kita menjawab 40 kg sesuai yang diinformasikan alat ukur, dalam hal ini alat ukur timbangan ya. Nah, jadi supaya tidak rancu lagi ya nak, perbedaan antara berat dan massa. Kenapa? Nanti hubungannya dengan perumusan secara matematika masalah titik berat. Nah, kembali kita ke judul titik berat ya. Di titik berat ini apa sih? Fisika ini semua dipelajari. Untuk apa ya kira-kira? Nah, kita pahami dulu supaya Antuna semangat untuk memahami lebih lanjut masalah titik berat. Titik berat itu kita pahami dulu definisinya. Jadi titik berat itu adalah pusat berat sebuah benda. Saya ulangi, pusat berat sebuah benda, dan kita sangat pahami bahwa benda ini bermacam-macam bentuknya. Ya, saya ulangi, bermacam-macam bentuknya. Nah, pusat berat di sini itulah yang dikatakan titik berat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kemana arahnya ini Ustazah? Untuk apa kita pelajari titik berat ini? Nah, sekarang sama-sama kita lihat sayang. Di sekolah kita ya contohnya ada yang namanya tangga untuk naik ke lantai 1, naik ke lantai 2 dan naik ke lantai 3. Tangga ini dibuat sedemikian rupa agar misalnya kita dinaiki ratusan siswa misalnya tidak roboh, maka harus dibuat sedemikian rupa diketahui di mana titik beratnya. Tentunya hitungan-hitungannya para bapak-bapak tukang itu sudah paham ya. Nah, kemudian apa lagi? Bangunan. Nah, kita ambil lagi contoh sekolah kita. Sekolah kita terdiri dari 3 lantai 1, 2, dan 3. Bagaimana ini agar tidak roboh atau bangunan tadi tetap dalam kondisi stabil? Nah, tentunya juga memanfaatkan titik berat. Nah, bagaimana ini? Tentunya juga kembali lagi ada ilmu yang mempelajarinya. Dalam hal ini mungkin Antuna pernah dengar teknik sipil ya, masalah bangunan. Kemudian apa lagi? Banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, misalnya masalah balon udara, kemudian kapal, pesawat terbang, kemudian jembatan dan sebagainya. Jadi bagaimanapun bentuk, contohnya tadi kembali lagi ke bangunan, bagaimanapun bentuk bangunan tersebut, kemudian berapa lantai pun bangunan tersebut, dengan hitungan-hitungan tepat menentukan titik beratnya, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya bangunan tadi atau jembatan tadi roboh, pesawat terbang tadi tidak bisa posisinya dalam kondisi stabil, kemudian kapal laut juga sedemikian, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya titik berat itu sangat bermanfaat di beberapa teknologi yang sudah tadi kita diskusikan. Jadi saya harapkan dengan memahami ini Antuna sudah tidak menghayal lagi untuk apa ya dipelajari titik berat, tapi rupanya titik berat itu manfaatnya ke yang sudah
Ustazah sampaikan tadi. Nah, berikutnya boleh Antuna buka buku mozaiknya ya. Di situ ada perumusan titik berat. Nah, titik berat ini biasanya dia dibawa ke dalam koordinat kartesius. Ya, di dalam koordinat kartesius atau koordinat x, y. Ya, makanya di situ boleh dibuka buku mozaiknya. Ya, di situ ada tinjauan x, ada tinjauan y. Ya, ada tinjauan x, ada tinjauan y. Jadi di situ untuk mengidentifikasinya dibuatlah di situ xi. Xi itu maksudnya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian y, i. Jadi titik berat biasanya dalam simbol atau dalam bilang koordinat yaitu xi, y, i. Dengan xi adalah di buku mozaiknya ya, kalau yang belum ada boleh sebenarnya boleh dibuka buku apa saja, yang penting yang membicarakan tentang artinya buku judul buku fisika tentunya, buku apapun saja yang pengarangnya, penerbitnya dan sebagainya, yang penting tentang membahas titik berat di SMA ya. Di situ ada X1 omega 1 atau boleh omega 1 X1 boleh ya di buku Antuna, itu omega duluan atau berat duluan ya. Kemudian ditambah X2 W2 dan seterusnya, dibagi berat pertama tambah berat kedua dan seterusnya. Kemudian Y, I, demikian juga Y1 omega 1 atau W1 tambah Y2 W2 dan seterusnya, dibagi W1 tambah W2 dan seterusnya ya. Jadi demikian masalah titik berat ya. Jadi di sini hitungan-hitungannya nanti akan kita lihat beberapa contoh soal biar Antuna tidak mengambang. Apa maksudnya simbol koordinat ini tadi ya, xy, kemudian selanjutnya ada xi, ada yi, bagaimana kita khususkan nanti di satu waktu khusus untuk membahas soal-soal baik yang kita jumpai persamaannya, ada momen inersia, momen gaya, energi kinetik, gerakan rotasi, kemudian hukum kekekalan momentum sudut, terakhir adalah titik berat. Kenapa? Supaya Antuna betul-betul paham bagaimana di dalam penggunaan persamaan ya, bagaimana di dalam penggunaan persamaan yang sudah kita sampaikan tadi. Di buku Antuna itu ada beberapa contoh soal, kemudian ada percobaan yang bisa kita kerjakan, percobaan sederhana halaman 4 itu kalau boleh dicoba-coba, istilahnya bisa dicoba-coba di rumah, tapi nanti juga Ustazah akan rencanakan untuk kita buat di sekolah ya. Nah, 11A itu untuk tugas yang pertama, boleh Antuna buka buku mozaiknya halaman 5 dan halaman 6. Halaman 5 dan halaman 6. Ya, di situ Antuna diharapkan mengisi rumus momen inersia. Ya, kemarin yang sudah kita pahami rumusnya yaitu simbolnya I, rumusnya adalah M dikali R kuadrat. Ya, R di sini.
jari-jari atau jarak antara pusat gerakannya. Bagaimana, di mana Ana mencarinya Ustazah? Banyak kan Ustazah sudah sampaikan di awal, sudah dikasih pokok bahasan yang akan kita bahas, maka carilah referensi sebanyak-banyaknya, baik media cetak maupun media elektronik. Kapan nanti kirimkan ke Ustazah? Ustazah beri waktu seminggu. Jadi insya Allah waktu nanti kita membahas soal-soal anti atau antuna itu sudah memahami persamaan yang diperlukan. Misalnya nanti Ustazah atau kita membuat contoh soal masalah bola pejal dengan poros melalui diameter. Bagaimana menentukan momen inersianya, itu mempunyai persamaan tersendiri khusus ya. Jadi demikian, mohon maaf kita belum bisa Zoom ya, artinya tidak bisa berinteraktif baik melalui voice ataupun chatting ya. Kembali lagi kita seperti biasa merekam pakai YouTube saja, karena satu dan lain hal gangguan teknis tidak memungkinkan kita Zoom yang kemarin sudah kita coba 1 hari, ternyata hasilnya tidak maksimal. Demikian, jadi untuk berikutnya di mozaik halaman 6 yang anak-anak Ustazah yang belum ada buku mozaiknya atau belum berkesempatan untuk membelinya, boleh nanti insyaallah paling lama besok Ustazah fotokan, Ustazah kirim ke grup. Jadi antuna tetap tidak ketinggalan ya nak ya. Nah kemudian di halaman 7 itu ada uji kompetensi satu-satu ya, dalam hal ini hanya teoritis saja. Silakan dijawab 1-5. Jadi ada 2 tugas antuna. Yang pertama yang saja beri waktu seminggu. Pertama, mengisi tabel halaman 5 dan halaman 6 dari buku mozaiknya, plus halaman 7 uji kompetensi 1-1. Jadi diharapkan antuna bisa mengerjakannya semaksimal mungkin. Ustazah ulangi sekali lagi, seandainya belum berkesempatan untuk memberikan atau mempunyai buku mozaiknya, nanti Ustazah insyaallah paling lama besok akan difotokan dan dikirim atau di-share ke grupnya. Demikian masalah keseimbangan benda tegar dalam hal ini sudah kita selesaikan. Beberapa materi yang harus kita bahas insyaallah di pertemuan kelas 11A hari Sabtu ya nak ya, insyaallah nanti kita khususkan 1 hari itu membahas soal-soal, dan insyaallah minggu depan bagaimana kondisinya, apakah blended antara daring dan luring, apakah daring saja, kita lanjutkan pokok bahasan kita berikutnya, yaitu benda. Kemarin sudah kita diskusikan bahwa benda itu ada benda tegar dan ada benda elastis. Jadi insyaallah minggu depan kita sudah masuk ke benda elastis. Jadi saya ulangi sekali lagi, hari Sabtu pertemuan kita yang berikutnya kita khusus membahas soal-soal tentang keseimbangan benda tegar yang antuna sudah catatkan, yang sudah Ustazah terangkan persamaan-persamaan yang ada atau konsep yang ada di pokok bahasan kita. Demikian, tidak bisa interaksi tanya jawab ya. Jadi di sini we have 4 minutes more. Jadi Ustazah harapkan nak, dengan kondisi yang sedemikian ini, Ustazah sangat mengharapkan antuna banyak-banyak ya, kita terus tetap tidak lupa nak, terus kita berdoa, karena pertolongan Allah lah yang membuat kita bisa survive dalam kondisi yang sedemikian ini.
mohon maaf bisa kita bilang kondisi tak menentu dan kondisi sulit dalam segala hal. Antuna sudah mulai bisa berpikir secara dewasa ya. Bagaimana itu? Artinya memang demikianlah kondisi yang harus kita jalani, karena ini adalah sebuah ketentuan, dalam hal ini ketentuan Allah yang kita harus ikhlas menerimanya, sabar. Tapi Allah juga akan memberikan jalan keluar, yaitu kita diberi akal bagaimana mengatasinya. Contohnya yang tadi saja katakan di dalam pembelajaran, kita tidak bisa luring, kita combine antara daring dengan luring. Walaupun kemarin sudah kita coba 1 minggu, ternyata tak memungkinkan kita kembali lagi murni 100% daring. Minggu depan bagaimana lagi, kita lihat kondisinya. Nah, jadi saja di sini sangat mengharapkan sama-samalah kita memaksimalkan kondisi kita ya. Jadi sedikit kita lihat yang bukunya buku mozaik, silahkan dibuka ya, halaman kalau percobaannya yang halaman 4 itu kita buat nanti insya Allah hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali untuk mengetahui di mana titik berat benda ya. Dalam hal ini kita buat bendanya tidak beraturan, jadi perlu hanya karton bekas, tali, paku, dan beban. Jadi bagaimana selanjutnya nanti dan bagaimana di mana titik beratnya dan sebagainya, kita akan mengetahui, dan akhirnya Antuna mengetahui apa sih sebenarnya titik berat itu di kesehariannya. Tadi saja katakan banyak sekali manfaatnya, aplikasinya ya. Bagaimana kondisinya nanti insya Allah kita coba lakukan. Kalaupun Antuna mau mencoba-coba sendiri di rumah karena ini tidak berbahaya dan bahannya sangat sederhana, silahkan. Jadi walaupun Antuna di rumah tetap pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian di situ ada namanya eksplorasi ya. Eksplorasi di sini contoh sifat benda tegar yang bergerak rotasi ya. Jadi dalam hal ini dicontohkan seorang atlet senam ya, atlet gimnastik membuat gerakan sedemikian berrotasi. Jadi dalam hal ini benda tegarnya adalah makhluk hidup, dalam hal ini manusia ya. Jadi gerakan senam tadi ada di situ beberapa pertanyaannya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Boleh Antuna coba-coba istilahnya menjawabnya. Nanti boleh juga seperti yang Ustazah katakan, kalau misalnya memungkinkan atau perlu Antuna buat grup-grup kecil atau halaqah-halaqah kecil untuk berdiskusi, tutor teman sebaya, silakan diskusikan. Nah, artinya saling berbagi ilmu untuk memahami pokok bahasan yang kita bahas. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, dengan waktu kita yang sedemikian, waktunya harus kita sesuaikan dengan waktu kita yang tersedia, tapi Antuna harus memahami konsep yang ada ya. Nah, kemudian Ustazah ingatkan kembali, yang dikumpulkan ke Ustazah adalah isian tabel halaman 5 dan 6, kemudian uji kompetensi nomor 1 sampai 5, itu saja yang dikumpulkan ke Ustazah. Untuk yang eksplorasi tadi silakan didiskusikan dengan halaqah-halaqah kecilnya atau kelompok-kelompok belajar kecilnya. Insya Allah bermanfaat artinya maksimal kita usahakan dengan hasil yang sebanyak-banyaknya atau hasil yang sangat maksimal. Jadi kesimpulannya, kita telah mempelajari keseimbangan benda tegar, kita sudah memahami apa syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama
ya. Ustazah ingatkan kembali, sigma F dan sigma tau sama dengan 0. Kemudian kita mengenal yang namanya momen gaya, kita mengenal namanya momen inersia, kemudian kita mengenal momentum sudut, kemudian kita mengenal hukum kekekalan momentum sudut, kemudian apa itu energi kinetik rotasi, dan berikutnya terakhir tadi barusan kita bahas adalah titik berat. Demikian selesai pembahasan kita keseimbangan benda tegar. Saja ulangi, insyaallah pertemuan kita di hari berikutnya adalah membahas khusus soal-soal dari rumus-rumus yang sudah kita diskusikan, dan insyaallah minggu depan kita masuk ke pokok bahasan kita berikutnya, yaitu bendanya benda elastis. Ya, alhamdulillah. Demikian sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.